Jumpa lagi Kisanak. Politisi Gerindra, Fadly Zon, memberi komentar yang mengagetkan. Kata Fadly, di Indonesia hari ini nggak ada lagi teroris. Fadly juga berkomentar bahwa Densus 88 sudah saatnya dibubarkan karena menciptakan Islamfobia. Kisanak yang budiman, dengan sering mendengar komentar Fadly yang mengecewakan ini, orang-orang juga sudah terkena penyakit Fadlyzonphobia. Kisanak, komentar Fadly ini seperti komentar kawanan copet yang menyangkal tidak ada lagi copet di dunia agar mereka lebih leluasa untuk melancarkan aksinya. Di mata Fadly, kasus bom Bali 1 dan 2, kasus Marriott, kasus bom gereja di Surabaya dan Kalimantan bukanlah kasus teroris. Mungkin bagi Fadly itu hanyalah kenakalan orang yang salah pengajian. Atau mungkin saja Fadly beranggapan kejadian-kejadian itu hanyalah bercanda ala kadrun. Memang Kisanak, para kadrun ini kalau bercanda sedikit keterlaluan. Kalau mereka sedang iseng, yang dilakukan adalah mendemo gereja dan sweeping di mal-mal. Jika ngumpul dengan kawan-kawannya, mereka ngobrol sambil merakit bahan peledak. Tidak lupa dengan hidangan kacang kulit dan kopi tubruk. Kisanak yang budiman, saat kadrun bercanda dengan temannya, mereka suka mencungkil-cukil mata temannya dengan belati atau mengiris nadi dengan pisau cukur. Itulah bercanda gaya kadrun. Kisanak, oh Kisanak, mungkin Fadly tidak bisa membedakan antara bom dan petasan banting. Fadly juga tidak sanggup membedakan antara FPI dan anak STM. Di mata Fadly, keduanya sama saja, sama-sama suka tawuran. Dari penelaahan, Fadly juga sulit membedakan alumni kampus dan alumni 212. Kisanak, alumni 212 memang dikenal hobi reuni. Sekali reuni akan membuat macet di jalan, sementara alumni kampus jarang reuni. Kisanak, oh Kisanak. Statement Fadly yang mengatakan terorisme di Indonesia tidak ada sama saja dengan mengatakan Pak Prabowo bukanlah seorang jomblo. Kalimat tersebut terdengar menggembirakan, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin Kisanak, Fadly bisa membicarakan hal bahwa teroris tidak ada di depan para korban terorisme. Di depan anak yang menjadi yatim karena ayahnya meninggal akibat ledakan bom. Atau di depan mereka yang sampai kini tubuhnya masih penuh luka bakar akibat ulah kelompok pengasong agama. Saat Fadly bicara bahwa terorisme di Indonesia tidak ada, barangkali mereka yang mendengarkan akan meresponnya dengan mencecapkan kelepon di mulut Fadly sambil cerot di dalam. Yami. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Polisi belakangan ini sedang sibuk menyergap para pelaku pinjaman online ilegal. Para lintah darat bersayap itu yang bermain di udara memang sangat meresahkan masyarakat. Bayangkan Kisanak, orang meminjam uang 1 juta rupiah dengan bunga 5% sehari. Selama 20 hari, hutangnya sudah menjadi 2 juta rupiah. Hitung saja, jika mereka tidak sanggup membayar dalam setahun, mungkin jumlahnya akan berkembang menjadi 50 juta rupiah. Dengan peminjaman 1 juta hingga harus mengembalikan 50 juta rupiah, itu bukan bunga, tetapi sudah berubah menjadi pasar kembang. Ujungnya hanya menciptakan karangan bunga, kematian bagi nasabahnya. Bukan hanya bunganya yang sebesar bunga bangkai, tetapi juga cara penagihannya yang lebih kejam dari debt collector. Yang ditagih bukan saja mereka yang berhutang, tetapi teman-teman yang berhutang juga ikut ditagih. Nyebelin. Kisanak, bahkan jika nasabah yang berhutang meninggal dunia pun, mereka akan mengirim debt collector untuk menagih di akhirat. Tidak lupa dengan bunganya juga. Jika tidak mau bayar, nasabah itu akan diancam bakal masuk neraka. Karena kabarnya para pelaku pinjaman online ini punya koneksi orang dalam di akhirat. Kisanak yang budiman, dengan banyak digerebeknya kantor pinjol online oleh polisi ini, para nasabah senang bukan main.
Bagi sebagian orang, ini adalah waktu yang tepat untuk meminjam uang secara online. Setelah pinjaman mereka cair, mereka berdoa ramai-ramai agar kantor pinjol tersebut digerebek polisi. Dengan begitu, utang bisa lunas dengan sendirinya. Kisana, Anda sedang berada di channel paling update se-Angkasa Raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.